Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simetia Gula, semester 4, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yang judulnya meningkatkan hasil pembelajaran siswa dengan materi sistem saraf menggunakan model pembelajaran peta konsep pada siswa SMP atau SMA. Rumusan masalah berdasarkan uraian permasalahan di atas yang telah dikemukakan, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah peningkatan penguasaan konsep, kemampuan membuat peta konsep, dan resensi pengetahuan siswa setelah menerapkan model Advanced Organizer pada pembelajaran sistem saraf. Batasan masalah. Pada penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa batasan ruang lingkup permasalahan, yaitu yang pertama, model pembelajaran Advanced Organizer yang digunakan adalah tipe ekspositoris dan komparatif Advanced Organizer yang akan memperluas dan mempertajam penguasaan konsep sistem dengan mengintegrasikan konsep baru dengan konsep lama yang telah dimiliki siswa. Langkah pembelajaran model ini dimulai dari mengidentifikasi atribut konsep, memberi contoh pengulangan konsep, memancing dan mendorong pengetahuan serta pengalaman dari siswa. Dan yang kedua, materi pembelajaran pada penelitian ini adalah konsep sistem regulasi yang dibatasi pada subsistem saraf pada manusia, kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem saraf manusia. Dan yang ketiga, penguasaan peta konsep sistem yang diukur mengacu pada tingkat kognitif. Dan yang keempat, peta konsep digunakan sebagai instrumen pembelajaran untuk penyajian materi dalam tahapan model Advanced Organizer dan sebagai instrumen pengambilan data untuk mengukur kemampuan membuat peta konsep. Tujuan penelitian berdasarkan yang telah diungkapkan menjadi tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis efektivitas penguasaan model Advanced Organizer dan pembelajaran sistem saraf untuk meningkatkan penguasaan konsep, kemampuan membuat peta konsep dari resensi pengetahuan siswa. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu diantaranya yang pertama, teoritas. Secara teoritas diharapkan penelitian ini mampu menerapkan model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran biologi, khususnya dalam pembelajaran konsep sistem saraf, di mana memerlukan cara yang terorganisir dan tersusun dengan terperinci. Dan yang kedua, praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu A. Bagi penelitian akan memperoleh pengalaman dalam melakukan model pembelajaran tertentu yang sesuai untuk pembelajaran konsep siswa sistem saraf. Selain itu, penelitian dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa untuk membuat pembelajaran biologi lebih baik lagi. B. Bagi guru biologi SMP atau SMA akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran di kelas
terutama saat akan meningkatkan ranah kognitif dan pemetaan pengetahuan. C. Bagi siswa akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran konsep biologi dengan menggunakan suatu model pembelajaran terutama pada materi sistem saraf dan meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran biologi. Metode penelitian. Pengertian peta konsep. Pengertian peta konsep atau pemetaan konsep menurut Novak adalah suatu proses yang dilibatkan identifikasi konsep-konsep dari suatu materi pembelajaran dan pengaturan konsep-konsep tersebut dapat suatu hierarki mulai dari yang paling umum, kurang umum, dan konsep-konsep yang lebih spesifik. Sedangkan menurut Dahar, peta konsep yaitu suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi suatu bidang studi. Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi. Hakikat peta konsep. Strategi peta konsep dalam pembelajaran sains sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran pemahaman yang memadai dalam menentukan hubungan atau kriteria dalam suatu konsep dengan konsep lain, saling berhubungan melalui strategi peta konsep, atau sangat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran sains. Subjek penelitian. Penelitian ini bersifat kausal, komparatif, berupa survei dan analisis kepustakaan terhadap proposal yang dihasilkan di program studi IPA Biologi yang melibatkan media pembelajaran. Populasi penelitian ini menggunakan meta-analisis. Ini adalah seluruh proposal program studi biologi yang melibatkan penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran biologi sebagai subjek penelitian. Hasil dan pembahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK adalah suatu pengkajian terhadap permasalahan praktis yang bersifat situasional dan konseptual yang ditujukan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Suatu pemecahan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang diberikan oleh guru yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Upaya yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses pembelajaran atau pemahaman masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Secara umum, PTK memiliki 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang digambarkan dalam suatu spiral yang saling berkaitan satu sama lainnya. Waktu penelitian pada bulan Maret 2020 bertempat di SMP Negeri 1 Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9B yang berjumlah 36 siswa. Indikator keberhasilan penelitian tindakan ini didasarkan pada ketercapaian 2 indikator, yaitu 1. Miskonsepsi siswa berkurang minimal 40%, dan 2. Tindakan ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu 73.
Siklus 1 pembelajaran dengan menggunakan peta konsep pada siklus 1 memiliki beberapa tahapan, yaitu menentukan kelompok, pembuatan peta konsep oleh masing-masing kelompok, diskusi kelompok dalam membuat peta konsep, dan diskusi kelas mengenai peta konsep yang telah dibuat oleh perwakilan kelompok. Materi yang diajarkan pada siswa siklus 1 adalah sistem saraf sadar yang mencakup saraf pusat dan saraf tepi. Setelah guru menjelaskan materi saraf sadar secara umum dengan menggunakan peta konsep, guru memerintahkan setiap kelompok untuk membuat peta konsep secara berkelompok berdasarkan handout yang diberikan guru dan buku materi sebagai bahan acuan untuk membuat peta konsep. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data pretest dan protest yang berupa jumlah miskonsepsi siswa dari 15 butir soal pilihan ganda pada siklus 1. Berikut ini adalah jumlah miskonsepsi dari data pretest dan protest pada siklus 1 yang terdapat pada tabel 1. Jumlah siswa pretest, protest, dan berkurang. Jumlah siswa 34, pretest 318, dan posttest 132, berkurangnya 186, dan persennya 5. Yang jumlah siswa persen pretest 52,4%, posttest 25,9%, dan berkurang 36,5%. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil pretest dan protest posttest pada siklus 1 menunjukkan adanya jumlah pengurangan miskonsepsi siswa, yaitu sebesar 186. Persentase miskonsepsi pada pretest sebesar 62,4%, berkurang sebesar 36,5%, menjadi 25,9% pada posttest. Namun hasil tes akhir posttest yang dilaksanakan belum memenuhi pengulangan miskonsepsi yang diharapkan, yaitu sebesar 40% pengulangan miskonsepsi pada siklus 1 ini hanya sebesar 36,5%. Selain itu juga masih terdapat siswa yang memiliki nilai di bawah nilai KKM 73. Pada siklus 1 ditemukan beberapa kendala yang dihadapi beberapa siswa ketika membuat peta konsep secara berkelompok. Di antaranya, siswa tidak membaca handout yang diberikan guru dengan seksama. Akibatnya, siswa kesulitan menentukan kata-kata penting dari suatu konsepsi untuk dijadikan proposisi peta konsep. Siklus 2 pada siklus ini mempelajari dengan peta konsep sudah mengalami peningkatan. Di antaranya, siswa sudah terbiasa menggunakan peta konsep dalam pembelajaran. Setiap siswa membaca handout dengan seksama dan menggarisbawahi kata-kata penting dari suatu paragraf sehingga memudahkan siswa dalam membuat proposisi sebagai komponen utama suatu peta konsep. Pada siklus 2 ini juga setiap siswa turut aktif dalam membuat peta konsep. Hal ini dikarenakan siswa disusun secara berpasangan sehingga setiap siswa terlibat aktif dalam pembuatan peta konsep. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data protest dan posttest yang berupa jumlah miskonsepsi siswa dari 15 butir soal pilihan ganda pada
siklus 2 berikut ini adalah jumlah miskonsepsi siswa dari data protes dan postes pada siklus 2 yang terdapat pada tabel 2. Jumlah siswa 34, prostesnya 298, postesnya 91, berkurang 207. Jumlah siswa persen, protesnya 58,4%, postesnya 17,8%, dan berkurang 40,6%. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil protes dan protes pada siklus 2 menunjukkan adanya jumlah pengulangan miskonsepsi siswa yaitu sebesar 207, persentase miskonsepsi pada pertes sebesar 58,4%, berkurang sebesar 40,6% menjadi 17,8% pada postes. Hasil tes akhir postes yang dilaksanakan sudah memenuhi indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu sebesar 40%. Pengulangan miskonsepsi pada siklus 2 sebesar 40,6%, serta tidak ada siswa yang dimiliki nilai di bawah nilai KKM 73. Dari data hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya yang mengatasi miskonsepsi siswa pada materi sistem saraf adalah melalui penggunaan peta konsep. Dalam proses pembelajaran IPA di kelas, menggunakan peta konsep dalam pembelajaran terbukti dapat meningkatkan hasil belajar IPA dan mengatasi miskonsepsi siswa. Berikut merupakan pertanyaan teman kelas saya yang diberikan kepada saya. Pertanyaan dari Heri Ade yang punya pertanyaannya, mengapa peningkatan siswa SMP dan SMA harus belajar menggunakan materi sistem saraf dengan peta konsep? Dan yang kedua, Rukmiyati Mardani bertanya, bagaimana cara kita sebagai guru profesional harus meningkatkan hasil pembelajaran pada siswa SMP atau SMA? Jadi, jawabannya yang pertama, mengapa peningkatan siswa SMP atau SMA harus belajar menggunakan materi sistem saraf dengan peta konsep? Karena setiap peta konsep sistem saraf dapat materi pembelajaran biologi SMP atau SMA merupakan materi yang kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dalam informasi di dalamnya. Materi sistem saraf merupakan materi yang proses di dalamnya sulit diamati dan merupakan salah satu materi yang penting untuk dapat memahami konsep biologi. Dan yang kedua, Rukmiyati Mardani, bagaimana cara kita sebagai guru profesional harus meningkatkan hasil pembelajaran pada siswa SMP atau SMA? Jawabannya, karena sebagai guru yang profesional haruslah memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal. Dengan cara sederhana yang dapat dilakukan adalah mengapresiasi usaha siswa tanpa membandingkan dengan nilai yang didapatkan siswa, misalnya dengan memberikan pujian bagi siswa datang awal, rajin mengerjakan tugas atau bersikap baik selama di sekolah. Dengan membiasakan hal kecil seperti itu, siswa akan dapat mengapresiasi diri atas upaya atau usaha yang telah dilakukannya, sehingga akan terbangunnya karakter yang
terus mau belajar dan memperbaiki diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Itulah yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.